Baik, kita masuk materi simpangan. Nah, di sini ada 3 materi. Yang pertama itu ada simpangan rata-rata, kemudian ada ragam atau varians, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Nah, kita masuk dulu untuk yang pertama, untuk simpangan rata-rata. Nah, itu rumusnya ada sigma atau jumlah dari nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi N. Nah, N ini adalah banyaknya data. Kemudian di sini ada tanda garis mutlak. Jadi walaupun nanti dia hasilnya negatif, tetap jadinya nanti positif. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada tentukan simpangan rata-rata data 3, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5. Nah, ini tidak perlu kalian cari urutnya dulu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, ini kita tentukan dulu rata-ratanya. Nah, mencari rata-rata masih ingat ya? Nah, kita jumlahkan semua angkanya. 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 5 dibagi banyak datanya ada 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 20/8, 2,5. Nah, jika sudah, nah ini kita masukkan ke rumusnya. SR atau simpangan rata-rata sama dengan, nah kita tulis garis mutlaknya. Nah, karena dia XI, nah ini urutannya misalnya 3 dikurang X rata-ratanya. 3 dikurang 2,5. Nah, seperti itu. Sampai semua bilangannya habis. Ditambah 2 dikurang 2,5. Kemudian ditambah 1 dikurang 2,5. Kemudian ditambah 2 dikurang 2,5. Ditambah 2 dikurang 2,5 ditambah 1 dikurang 2,5, kemudian ditambah 4 dikurang 2,5, yang terakhir 5 dikurang 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian dibagi banyaknya itu ada 8. Nah, sudah, ini tinggal kita kurangkan saja. Nah, kemudian 3 dikurang 2,5 itu kan 1,5. Nah, langsung kita tulis 1,5 ditambah, nah 2 dikurang 2,5 jadinya 0,5 ditambah, nah ini kan 1 dikurang 2,5 hasilnya kan 1,25. Nah, kan negatif. Nah, karena dia ada bentuk mutlak, maka dia jadinya tetap positif 1,5. Kemudian ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1,5 ditambah 2,5 ditambah 3,5 dibagi 8. Nah, ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 8, itu hasilnya 1,125. Sampai di sini bisa ya? Nah, kemudian kita masuk materi yang ragam. Nah, di sini rumusnya ragam sama dengan sigma atau jumlah dari XI dikurang X rata-rata, kemudian kita kuadratkan dibagi banyaknya data. Udah, kita masuk contohnya. Di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 6. Nah, masih sama. Kita cari dulu untuk yang pertama itu X rata-ratanya. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi banyak datanya itu 6.
Nah, ini kalau jumlahkan 36 dibagi 6 itu hasilnya 6. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, cuma bedanya dia dikuadratkan. Nah, di sini R-nya 4 dikurang 6. Nanti dikuadratkan. 4 dikurang 6 kuadrat. Nah, sampai habis. Ditambah 5 dikurang 6 kuadrat. Ditambah 6 dikurang 6 kuadrat. Ditambah 7 dikurang 6 kuadrat. Ditambah 8 dikurang 6 kuadrat. Ditambah 6 dikurang 6 kuadrat. Nah, kemudian ini dibagi 6. Maka nanti ini hasilnya adalah 4 dikurang 6 itu min 2. Min 2 kuadrat itu 4. Ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 0. Udah, kemudian kita bagi dengan 6, maka hasilnya di sini ada 10/6. Nah, sampai di sini boleh, atau kita tentukan hasilnya 1,67 juga boleh. Jadi nanti tergantung soalnya. Nah, untuk simpangan baku sebetulnya kalau sudah dapat ragamnya atau variansnya, kita bisa langsung cari simpangan baku. Nah, cara pekerjanya sama, hanya saja kalau untuk dia simpangan baku cuma ditambahkan akarnya. Nah, jadi kalau dia simpangan baku di sini dengan cara yang sama, maka nanti S-nya atau simpangan bakunya akarnya menjadi akar 10/6. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini kan ada dua cara. Kalian boleh pakai cara yang biasa. Tinggal kalian bagikan dulu 10 dibagi 6, kemudian kalian akarkan, itu hasilnya 1,29. Atau kalian juga bisa menyederhanakan akarnya dengan cara di sini ada akar 10 per akar 6. Kalau kita pisah, kemudian kita kalikan dengan sekawannya, itu akar 6 per akar 6. Ini jadinya akar 60/6. Nah, akar 60 ini kan masih bisa kita kecilkan. 4 dikali 15, maka akar 4 dikali akar 15 dibagi 6 itu hasilnya menjadi 2 akar 15/6. Nah, ini sama-sama dibagi 2 menjadi 1/3 akar 15. Nah, jadi nanti tergantung soalnya. Biasanya di option itu yang ditanya yang penyederhanaan akarnya. Bisa ya?